Divisi PR Media. Oke, perkenalkan, aku Nana selaku Kepala Divisi dan partner aku. Perkenalkan, aku Dinda sebagai staf ahli dari Divisi PR Media. Oke, selanjutnya kita mau kenalan sama program kerjanya. Program kerja di PR Media itu ada apa aja sih? Yang pertama itu ada kunjungan dengan penanggung jawab aku sendiri dan Kak Winda. Yang kedua itu ada apresiasi dengan penanggung jawab Nurfi dan Kak Esti. Dan yang ketiga yaitu ada pemediaan dengan penanggung jawab Anissa, Zasvika, Mas Rima, dan Mas Jaki. Oke, selanjutnya ada FGTS dengan penanggung jawab Nuria dan Diki. Kemudian ada pelatihan desain grafis dengan penanggung jawab Tasya dan Nivi. Kemudian ada pengelolaan YouTube dan TikTok dengan penanggung jawab Devi dan Salwa. Kemudian ada media partner dengan penanggung jawab Liana dan aku sendiri. Oke, jadi program kerja yang udah terlaksana selama satu periode ini ya, itu kemarin kita sudah melakukan, ada foto pengurus, itu sebenarnya bukan broker yang resmi banget, cuman memang kami lakukan. Kemudian itu kita ada melakukan syuting semester komuni, itu masuk ke pengelolaan YouTube dan TikTok. Kemudian ada kunjungan lembaga yang pertama, kemarin ada dengan mana namanya? UIN Surakarta dan UIN Oke. Nah, kemudian kami juga sudah melakukan pelatihan desain grafis di awal periode. Kemudian ada juga media partner yang masih berjalan sampai sekarang, juga ada ke media A. Juga kami juga melakukan program kerja apresiasi dari awal periode hingga saat ini. Seperti itu. Kendala yang paling sering muncul pada pelaksanaan program kerja PR Media yaitu soal waktu, karena staf dari divisi PR Media itu memiliki jadwal masing-masing sehingga kita sulit untuk menentukan jadwal kegiatan pelaksanaan program kerja PR Media. Betul. Cara PR Media menjaga semangat dan kekompakan yaitu kita selalu menjaga komunikasi baik lewat grup chat maupun komunikasi secara langsung. Setelah itu kita sering main bareng. Kalau setelah prokeran, habis itu intinya kita saling mendukung satu sama lain dan kita nggak menyalahkan satu sama lain juga. Betul. Oke, nah cara kita menjaga citra positif organisasi itu biasanya kita dari organizational branding. Jadi gimana sih kita membuat personal branding organisasi yang cukup bagus, yaitu pertama, kita kan punya media sosial. Jadi kita memanfaatkan media sosial dengan membuat feeds atau postingan-postingan yang menarik gitu. Enggak hanya desain-desain yang unik aja, tapi kita juga mengutamakan penyampaian pesannya seperti itu. Jadi selain desain yang bagus, kita juga mengutamakan penyampaian pesannya. Terus kemudian juga kita juga menjaga attitude gitu ya kalau di luar gitu. Jadi biar orang-orang tuh tahu nih, oh anak-anak komun itu attitude-nya bagus loh, seperti itu. Terus juga kami juga berusaha sebaik mungkin untuk tetap tampil rapi dimanapun kami berada gitu, karena mengingat kami adalah PR Media yang tentu kita sangat amat berhubungan dengan masyarakat luas seperti itu. Oke, untuk sejauh mana kolaborasi antar divisi itu biasanya kita punya spreadsheet kan ya. Nah, kita punya jadwal publikasi yang mana kita pakai spreadsheet. Jadi ketika nanti divisi lain mau upload nih ke media sosialnya komune melalui kami, nah nanti mereka harus mengisi spreadsheet tersebut dan akan diposting sesuai dengan jadwal yang mereka pilih. Nah, jadwal-jadwal itu juga harus disesuaikan lagi apakah akan bentrok dengan divisi lain atau enggak. Jadi memang biasanya koordinasinya juga lewat grup IPH ya, gitu. Jadi di grup IPH itu akan Kadif atau SA-nya itu akan konfirmasi ke kami apakah di jadwal ini aman untuk publikasi atau tidak, seperti itu. Cara kita mastiin untuk pesan organisasi itu tersampaikan secara efektif yaitu karena kan kita komuni itu targetnya mahasiswa. Betul. Nah, jadi kita itu menggunakan media sosial seperti Instagram, TikTok, YouTube, dan juga website. Ya, betul, dan website. Terus setelah itu dengan menggunakan media sosial itu kita juga membuat konten yang menarik secara visual. Terus kita juga bisa menggunakan bahasa yang sederhana supaya dengan mudah tersampaikan kepada mahasiswa. Selain itu kita juga bisa mantau melalui insight seperti viewers, sama like, sama komen-komen juga supaya kita tuh bisa tahu pesan ini tuh beneran tersampaikan atau enggak ke mahasiswanya. Betul. Kalau
Kalau menurut aku, hal yang paling menarik itu kita jadi bisa tahu bagaimana sistem publikasi di forum mereka. Karena sejauh yang aku lihat ya, organisasi lain itu memiliki sistem publikasi itu yang sangat terjadwal. Jadi itu bisa menjadi pembelajaran juga buat pemuni seperti itu. Kalau dari Kanana? Oke, mungkin kalau dari aku lebih ke ini ya, karena sebelum-sebelumnya kalau kita FGD gitu ya di kunjungan, nah itu biasanya kan divisi-divisi mereka itu media informasi dan public relationnya itu kan biasanya beda divisi gitu kan. Jadi cukup banyak juga yang menurut aku sangat menarik dan bisa diterapkan di PR Media Komuni gitu. Cuman ya itu tadi, kita nggak bisa menerapkan semuanya karena kita dua divisi digabung jadi satu gitu. Oke, kalau proker yang seru ya menurut aku nih itu ada pengelolaan YouTube dan TikTok. Kenapa? Karena sebenarnya ini subjektifnya aku gitu ya, karena memang jujur aku suka ngonten gitu guys. Jadi menurut aku juga aku suka ngonten, jadi memang untuk konsep di pelaksanaan pengelolaan YouTube TikTok itu juga cukup seru gitu menurutku, apalagi waktu eksekusinya, waktu take kontennya seperti itu. Mungkin kalau dari Dinda? Kalau dari aku sendiri sih, menurut aku proker yang paling seru dari PR itu kunjungan. Karena dengan kunjungan itu kita kan bisa memperluas relasi. Terus kita tuh juga bisa mendapatkan pembelajaran baru sama motivasi baru, karena kita tuh jadi tahu gimana pelaksanaan program kerja di organisasi lain gitu. Dan intinya itu dengan kunjungan kita juga bisa dapat banyak teman baru. Betul banget. Oke, mungkin segitu dulu sharing divisi dari PR Media ya. Nah, mungkin kita bisa ngobrol lebih banyak kalau teman-teman semua masuk ke divisi PR Media. Nah, jangan lupa nih daftar komuni dan daftar di PR Media. Oke, mungkin segitu aja ya Dina ya. Oke, kalau gitu kita izin pamit ya. Cukup sekian dan terima kasih. Bye-bye.